Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Nah, kalian teman-teman YouTube Ngonten Aja penasaran kan kita akan membahas topik apa hari ini? Nah, seperti yang teman-teman tahu, beberapa waktu belakangan ini Kalimantan Selatan itu sering dilanda hujan dengan intensitas yang mulai dari sedang sampai yang cukup tinggi. Nah, dan hari ini saya sudah ditemani oleh PLT Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Gusti Yanuar Norifai. Apa kabar Pak Ipai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, saya Yasinta bersama Pak Ipai nanti akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan bagaimana sih penanganan atau upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dalam menghadapi musim hujan. Terlebih lagi untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Pak Ipai, gimana nih Pak untuk terkait banjir dan penanganannya di Kalimantan Selatan khususnya saat ini musim penghujan ya Pak? Iya. Intensitasnya kan sudah juga cukup tinggi ya Pak ya, dan beberapa wilayah sudah mulai terendam gitu Pak Ipai. Boleh diceritakan Pak gimana kondisi terkini di lapangan? Jadi menurut Pusdatlop ya, pusat data di Kalimantan Selatan itu untuk keadaan banjir ada sekitar 10-30 cm di beberapa daerah, yakni di Barabai sama Kandangan. Nah, kemudian untuk intensitas yang hujan ini menurut BMKG itu mulai naik ininya, tensinya gitu. Terutama mungkin ya kalau bulan Oktober tadi itu antara 72%, curah hujannya sekarang sudah naik antara 92%. Sudah naik drastis ya Pak ya curah hujannya. Iya. Nah itu di Kabupaten itu di Barabai kemarin kami monitor sudah di jalan tapi sudah mulai turun. Tapi ada beberapa titik yang masih bertahan. Kemudian di Kandangan juga kemarin sempat naik di badan jalan tapi sudah mulai turun juga. Berarti sampai saat ini itu banjir yang melanda masih di badan jalan ya Pak? Betul, ya rata ya. Untuk di wilayah Kandangan dan juga di Barabai di hulu sungai ya Pak. Iya. Wah, berarti untuk daerah lain masih aman kah Pak? Atau bagaimana? Atau ada kemungkinan? Masih aman, masih terkendali. Nah, menurut laporan yang setiap hari dibuat, yang kita laporkan juga kepada Pak Gubernur, Forkopimda, kemudian juga kabupaten kota untuk selalu bersiap gitu untuk yang demikian ya. Wah, berarti BPBD Provinsi Kalimantan Selatan itu sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota juga ya Pak? Betul. Ya, terkait dengan ini. Iya, jadi kita setiap saat itu saling melaporkan di setiap titik kan ada BPBD-nya. Nah, jadi itu yang kita pada saat rapat kemarin juga dengan Pak Gubernur pada saat Kahutla itu bagaimana pusat-pusat data ini yang persiapan pos-posnya ini untuk selalu berkoordinasi. Nah, salah satunya mungkin ya kemarin Kahutla, sekarang kita persiapan banjir. Tapi mudah-mudahan yang terjadi banjir. Jangan sampai terjadi apalagi seperti yang beberapa tahun lalu ya. Betul. Ya. Nah, Pak, tadi kan sempat Bapak singgung dari intensitas banjir atau hujannya itu dari 72% naik sampai ke 90% ya Pak. Itu sudah di luar kebiasaan kah atau memang biasanya pada akhir-akhir tahun itu memang seperti ini? Kalau kemarin dari BMKG untuk curah hujan kemarin yang ini ya, kalau dibandingkan tahun-tahun yang lalu katanya lebih landai lah, tidak terlalu ini. Tapi mungkin yang ininya angin kencang gitu, ada angin kencang disertai petir. Nah itu yang mungkin yang agak riskan dengan kita gitu. Kalau angin kencang itu Pak, apakah ada mungkin bisa mengakibatkan puting beliung atau gimana atau tidak ada? Memang ada beberapa yang puting beliung yang kita saksikan kemarin, ada di daerah Istanbul kemarin, Ketak Hanyar, tapi ya masih belum sederas yang lalu-lalu gitu. Tapi yang jelas petir itu diringin berpetir yang yang sekarang ini agak ini. Hujan disertai petir dan angin kencang ya Pak ya. Terus naik nih. Menurut data BMKG, kalau dulu kan kita lihat kalau satu minggu tuh satu kali hujan waktu bulan September, Oktober. Betul. Nah sekarang ini sudah kita lihat seminggu sudah 3 sampai 4 kali hujannya. 3 sampai 4 kali malah ada yang beberapa hari belakangan kan tiap hari hujan walau. Itu yang kita harus waspadai itu. Jadi kami dari BPBD itu sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota untuk waspada atas misalnya
untuk persiapan kalau misalnya terjadi hujan yang di luar ini kita, di luar perkiraan kita. Ya. Karena kan ini prediksi ya, betul. Bisa lebat, bisa tapi menurut ramalan ya katanya itu tahun ini agak di bawah tahun-tahun yang lalu. Pada biasanya semoga saja ya Pak ya, betul. Itu menjadi hal yang lebih baik daripada sebelumnya gitu, hujannya tidak sampai mengakibatkan banjir yang terlalu signifikan gitu, berdampak kepada masyarakatnya. Nah berarti dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sendiri Pak, udah ada pos-pos gitu kah di tiap wilayahnya dalam penanganan ini? Ya, jadi setiap kabupaten kota sudah menyiapkan untuk kesiapsiagaannya dengan kita saling berkoordinasi dan dengan penempatan personil-personil yang sudah di masing-masing BPBD-nya gitu. Oke, berarti dari provinsi ada menempatkan juga di kabupaten-kabupaten kota? Tidak, kita cuma monitor yang provinsi yang ada masing-masing kabupaten kota umumnya ya. Oke, wah, berarti udah dipersiapkan dengan matang gitu ya Pak ya untuk menghadapi musim penghujan ini. Iya, kebetulan juga kita ada kajian terhadap banjir ini. Kemarin diperbarui lagi titik-titik mana saja yang rawan akan banjir gitu. Di kawasan ini memang ada sekitar 40 yang bandang ya, yang keras, yang agak tinggi, 40 titik, kemudian yang 112-nya itu daerah yang sedang. Ya. Untuk daerah yang rawan banjir itu apakah di wilayah pesisir atau wilayah di mana aja nih Pak, kira-kira di daerah Kalimantan Selatan? Memang ada di daerah pesisir, juga ada daerah-daerah yang rawan yang agak rendah itu, seperti Barabai, kemudian nanti turun ke Kandangan, terus nanti ke Kabupaten Banjar. Iya, sampai ke Kabupaten Banjar biasanya. Nanti terakhir di muaranya di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Iya. Batola pun juga ya Pak? Batola ya, itu alurannya seperti itu jalan. Dari BPBD sendiri apa nih Pak upaya yang dilakukan gitu untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat gitu ya, seperti kayak logistik, kesehatan maupun tempat pengungsian terpenuhi dengan baik nih? Jadi begini, untuk logistik kan kita sudah ada buffer stok gitu. Nah itu yang kita taruh di setiap kabupaten kota. Tidak saja punyanya BPBD, tapi dinas sosial juga punya buffer stok. Jadi kalau sewaktu-waktu ada bencana itu bisa digunakan langsung gitu. Nah kemudian ada juga yang untuk petugas, kemudian juga untuk sarana prasarana itu sekarang ini alhamdulillah kabupaten kota juga banyak yang sudah menyiapkan gitu. Jadi agak siap lah gitu. Misalnya kan kalau dulu kita tidak ada untuk mobil tangki air untuk minum dan sebagainya, ini sekarang sudah ada. Kami juga alhamdulillah tahun ini di APBD kita sudah beli untuk tangki air persiapan nanti kalau ada banjir dan sebagainya. Tangki air. Tapi benar-benar nggak digunakan ya. Mudah-mudahan jangan digunakan untuk itu. Kemudian juga perahu. Alhamdulillah tahun ini kita juga ini. Kemudian drone untuk monitor. Alhamdulillah sekarang sudah disiapkan. Dari kemudian sarananya di sekitar sungai-sungai itu sudah ditempatkan kan, kalau dulu CCTV kalau kenaikan airnya berapa itu juga sudah kita aktifkan terus. Gitu. Untuk bisa memantau debit air Pak ya, kalau sewaktu-waktu bisa naik mendadak seperti itu. Nah berarti buffer stok itu sendiri sudah ada di tiap kabupaten kota, terutama wilayah yang rawan banjir di tiap-tiap pos tadi. Ada. Jadi kita saling cross cutting atau saling mendukung. Dinas sosial, Kementerian Sosial, nanti kalau sesuatu ada untuk masyarakat jangan sampai kepada masyarakat kelaparan dan sebagainya. Nah kemudian kita kan juga ada kajian terhadap banjir. Nah itu kita juga di kajian itu sudah ada mengkaji untuk tempat pengungsian. Tempat pengungsian di titiknya daerah sudah ada, tapi anggaran kita belum memungkinkan. Mudah-mudahan nanti tahun depan kalau ada kita ini kan. Jadi nanti ketika misalnya daerah itu sering banjir, jadi orang tuh langsung ke daerah shelter itu, di tempat pengungsian itu untuk bisa misalnya membawa sepeda motornya, kemudian peralatan-peralatan, baju dan sebagainya. Itu yang kita siapkan. Titik itu yang sudah ada sebenarnya. Tinggal membangun saja lagi sebenarnya. Betul. Berarti secara keseluruhan sudah ada dipersiapkan kajian, dan ada kajian dan juga ada koordinasi dengan berbagai pihak tadi ya Pak. Kemudian kan sebelum ini juga kita saluran-saluran sungai itu sudah dibersihkan. Ya mudah-mudahan nanti kemudian juga kita lihat juga di kabupaten kota
saluran airnya got-gotnya sekarang udah ya, seperti di Banjarbaru kita lihat Martapura tuh sudah gorong-gorong yang bagus kan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya itu semua kabupaten kota menyiapkan untuk gorong-gorongan sehingga air itu cepat sekali turun gitu. Betul, karena kan permasalahan banjir ini merupakan hal yang harus kita tangani bersama. Betul, ya Pak ya, tidak hanya dari BPBD saja ya untuk penanggulangannya, tapi juga perlu dari berbagai pihak dan berbagai lini masa gitu. Alhamdulillah kita tahun ini ada dengan pihak ketiga, CSR-nya. Kemarin barusan juga dengan perusahaan yang mau ikut terlibat gitu. Nah, alhamdulillah kita kerjasamakan untuk pelatihan untuk ini. Kemudian juga edukasi kepada anak-anak sekolah bagaimana supaya nanti kalau banjir gimana kemudian kesehatannya bagaimana. Nah, itu yang kita lakukan. Oh, berarti dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sudah ada melakukan pelatihan juga tadi ya Pak. Betul, ya? Bekerja sama dengan CSR ya. Kemudian pelatihan juga itu pelatihan penanggulangan banjir gitu ya Pak, atau bencana secara umum? Ada bencana yang Karhutla ada, banjir ada, jadi ada spesifik lah anunya gitu. Spesifik ya Pak ya untuk pelatihannya. Itu rutin dilakukan atau gimana Pak? Biasanya? Alhamdulillah rutin dilakukan. Jadi ini barusan tadi minggu tadi, hari ini tadi pagi juga dengan salah satu perusahaan untuk ada pelatihannya, perahu karet dan sebagainya itu siapkan gitu. Kalau untuk masyarakat tadi Pak, atau untuk anak-anak sekolah itu biasanya memang dari BPBD Provinsi kah turun ke sekolah-sekolah atau bagaimana itu sistemnya? Ada BPBD yang turun ke anak-anak sekolah seperti karena kan di salah satu bidang situ ada bidang untuk pencegahan. Nah, itu yang turun ke sekolah-sekolah ya, masyarakat lewat media, medsos dan sebagainya. Bagaimana untuk kita bisa memberikan arahan kalau terjadinya bencana. Wah, berarti sudah sangat bagus ini penanganan dan persiapan kita ya Pak ya, khususnya di Kalimantan Selatan untuk menangani banjir ini. Semoga saja sih yang penting kita bersama-sama bekerja sama telah mengantisipasi gitu banjir yang semoga saja sih nggak datang ya Pak ya untuk di wilayah Kalimantan Selatan. Minimal kan paling tidak cepat untuk debit airnya turun, masyarakat tidak terlalu terdampak gitu ya Pak ya. Sehingga kan roda ekonomi kita juga bisa berjalan seperti biasanya. Itu yang kita harapkan. Jadi selama saya di BPBD ini doanya tambah gitu. Jangan ada bencana. Iya betul Pak. Karena bagaimana aja kan kita di wilayah Kalimantan Selatan ini yang paling rawan itu untuk karhutla dan banjir ya Pak ya, setiap tahunnya. Ya memang terus ada kajian ya, ada puting beliung, kemudian juga yang Karhutla tadi. Nah, itu semakin banyak kajian-kajiannya sehingga kita bisa memetakan untuk hal-hal yang demikian gitu. Untuk kajian itu Pak Ipai, itu dilakukan oleh BPBD Provinsi sendiri kah atau ada kerjasama juga? Kerjasama dengan pihak ketiga, jadi dengan ahli-ahlinya gitu. Nah, kemarin baru selesai, baru ada lagi kajian tentang untuk membantu perencanaan pembangunannya terhadap kebencanaan. Jadi kalau misalnya orang mau bangun rumah, jangan loh di sini daerah rawan. Nah, itu sudah diinikan kemarin. Ini lagi turun timnya untuk memetakan yang demikian. Di daerah-daerah mana aja nih yang rawan banjir, untuk disarankan jangan membuat bangunan di sana gitu. Sehingga BPBD ikut partisipasi dalam rangka untuk pembangunan itu. Daerah juga. Luar biasa, berarti sekarang peran BPBD ini semakin masif di masyarakat ya Pak ya. Tidak hanya terkait dengan kebencanaan juga, tapi antisipasi kebencanaan juga. Antisipasi, memang anggaran untuk antisipasi memang tinggi. Seperti tadi lewat medsos, lewat edukasi, yang pendidikan tematik itu yang kita inikan. Supaya masyarakat paham gitu untuk hal-hal yang untuk mencegah banjir sebagainya. Karena biasanya kalau Karhutla itu kan penyakit juga datang, kalau banjir juga ada lagi kasusnya penyakitnya. Berarti itu kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, betul. Ya. Biasanya kalau hujan kan gatal-gatal biasanya. Tapi kalau Karhutla itu pernapasan. Nah, itu yang harus kita inikan kepada masyarakat itu.
Oke. Nah, Pak Ipai, terakhir nih Pak, untuk imbauan kepada masyarakat. Boleh Pak diimbau masyarakat, karena kan kita saat ini juga melaksanakan apa ya Pak ya, sejenis kayak komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat nih melalui podcast Ngonten Aja salah satunya. Kita mengedukasi masyarakat terlebih untuk penanganan dan antisipasi banjir. Boleh Pak disampaikan kepada penonton kita? Nah, jadi kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu memberitakan hal-hal yang positif ya, artinya dalam hal misalnya banjir, kalau misalnya itu hanya sekedar tidak terlalu dalam, jangan diberitakan yang lebih gitu, sehingga mengkhawatirkan orang jadi. Nah itu yang kita inikan ke edukasi ke masyarakat. Kemudian juga jangan langsung menyebarluaskan, misalnya sungainya sangat deras, itu kan memang waktu hujan, tapi begitu kita lihat ternyata tetap stabil. Nah itu mungkin yang harus kita sama-sama dengan masyarakat kita mewaspadai medsos ya. Betul. Yang seperti itu. Jadi jangan membuat kegaduhan lah di ini, sehingga kita bisa hidup rukun, maksudnya adem ayem. Jadi kalau misalnya yang berita-berita itu biasanya langsung saja saya di WA orang, Pak betul nggak ini airnya mau keluar sungai katanya. Itu ya biasanya. Mau naik ya Pak ya, ke perumahan atau kemana gitu. Jadi pemberitaan yang benar lah maksud saya untuk itu himbauannya. Wah, baik-baik. Nah, tentunya itu untuk kita sebagai masyarakat ya Pak Ipai juga harus bisa memilah nih apa-apa yang terjadi di sekitar kita, terlebih misal kayak banjir ataupun seperti debit air meningkat tadi, jangan langsung panik. Nah, itu teman-teman yang harus diingat, jangan panik dulu, kita sharing dulu, kita saring dulu informasinya. Betul. Benarkah seperti itu atau tidak? Karena kadang kan saat ini banyak ya Pak ya hoax-hoax yang bertebaran. Padahal terus ternyata tahun lalu. Iya, kadang ada berita-berita atau video gitu ya banjir deras, ternyata itu berita tahun lalu. Itu yang kami harapkan, pemberitaan yang benar terhadap kebencanaan gitu. Tapi saya berdoa mudah-mudahan tahun ini tidak ada banjir di Kalimantan Selatan gitu. Itu saja mungkin harapan kami. Tentu harapan kita semua itu ya Pak Ipai ya, tidak ada bencana banjir maupun bencana lainnya di wilayah kita di Kalimantan Selatan. Jadi teman-teman Ngonten Aja tidak perlu panik gitu ya, karena kita sudah melakukan antisipasi, sudah melakukan persiapan sedemikian rupa ya Pak ya, untuk penanganan banjir maupun bencana di Kalimantan Selatan. Nah, banyak sekali tadi insight-insight yang telah kita dapat bersama dengan Pak Ipai selaku PLT BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terlebih khususnya dalam penanganan banjir, di mana sekarang saat ini curah hujan cukup tinggi gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Ipai atas waktunya telah hadir di podcast Ngonten Aja. Saya Sinta pamit, sampai ketemu lagi di episode Ngonten Aja selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.